Sekarang saya akan menjelaskan materi variables acceptance sampling plans. Kalau tadi berdasarkan atribut, sekarang berdasarkan variables. Jadi kalau misalnya materi ini atau alat ini itu mengklasifikasikan hal-hal menggunakan variabel. Misalnya suhu oven itu 350 derajat Fahrenheit, lalu tekanan ban itu 37 C, dan dimensi kritikal untuk nomor bagian ini adalah 3,47 inch. Sekarang kita coba terapkan di Minitab sesuai studi kasus yang telah disajikan. Nah, masalah yang ada di sini atau studi kasus yang telah disajikan ini, terdapat seorang insinyur manufaktur yang menerima pengiriman mingguan segmen pipa plastik sebesar 2 inci untuk proses perakitan dengan lot size-nya 2.500. Nah, insinyur ini memutuskan untuk menerapkan rencana pengambilan sampel untuk memverifikasi ketebalan dinding pipa. Spesifikasi ini atau spesifik yang lebih rendah untuk ketebalan dinding pipa adalah 0,09 inches. Insinyur dan pemasok setuju dengan AQL-nya adalah status defektif, status cacat per juta, dan RQL-nya itu 300 cacat per juta. Sekarang kita coba di Minitab-nya. Caranya ke Start, Quality Tools, lalu Acceptance Sampling by Variables, lalu kita klik yang Create atau Compare. Lalu kita pilih Create a Sampling Plan, sudah sama. Lalu kita pilih units-nya yang defective per million, karena di sini di soalnya jenisnya itu defective per million. Lalu kita masukkan AQL-nya 100, lalu RQL-nya 300. Untuk alfa betanya sudah sama, lower spec-nya 0,09, dan historical standard deviation-nya kita masukkan 0,025 dengan lot size-nya 2.500. Lalu kita klik OK, dan akan terdapat report seperti ini. Untuk menginterpretasikan hasil Minitab ini, sama seperti pada acceptance sampling by attribute sebelumnya. Kalau di sini diketahui bahwa untuk setiap lot dari 2.500 segmen pipa, engineer tersebut harus secara acak memilih mengukur ketebalan 104 pipa. Dan jika nilai ZLSL-nya lebih besar dari jarak kritis, untuk kasus ini nilai K-nya sebesar 3,55750. Maka engineer tersebut akan menerima seluruh lot. Tapi jika tidak mendapatkan nilai tersebut, maka insinyur akan menolak seluruh lot. Sama seperti sebelumnya, penjelasan tersebut dapat ditemukan pada hasil Minitab di Generate Plans. Di sini terdapat sampel size-nya 104 dan critical distance-nya atau K value-nya sebesar 3,55750. Di sini juga dijelaskan bahwa menerima lot jika nilai ZLSL-nya lebih besar sama dengan K. Jika tidak, akan di-reject. Untuk paragraf selanjutnya, seperti sebelumnya, dapat ditemukan pada tabel yang ini. Untuk probabilitas penerimaan di AQL untuk 100 cacat per juta itu probability accepting-nya sebesar 0,95 dan probability rejecting-nya sebesar 0,05. Dan untuk probabilitas menerima di RQL dengan 300 cacat
per juta itu sebesar 0,1, dan probability rejecting-nya sebesar 0,9. Dan sama seperti penjelasan di materi sebelumnya, ketika seluruh lot akan ditolak, maka biasanya akan dikenakan pemeriksaan 100%. Nah, dengan item yang rusak diganti atau dikerjakan ulang. Jenis pemeriksaan ini disebut inspeksi perbaikan. Nah, untuk inspeksi ini kita bisa menggunakan metrik berikut 2 poin ini untuk memahami dampak pemeriksaan dan pengerjaan ulang 100%. Sama seperti pada materi sebelumnya, 2 poin ini dapat ditemukan pada bagian AOKI, ATI, dan pada average ongoing quality limits di tabel AOKL ini. Sekian untuk penjelasan materi Quality Tools pada Minitab. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan materi Attribute Acceptance Sampling Plans. Ini merupakan salah satu alat kontrol kualitas yang paling banyak digunakan, yang dapat diterapkan dengan berbagai cara. Alat ini atau metode ini itu dapat mengklasifikasikan hal-hal berdasarkan atribut. Contohnya seperti ini, misalnya lampu berhenti bisa menjadi salah satu dari 3 warna, merah, kuning, atau hijau. Untuk cuaca itu bisa cerah, berawan, hujan, atau salju, dan bisa juga bagian dalam produksi dapat sesuai atau tidak. Setiap paket pengambilan sampel atribut ini memiliki 3 parameter. Kalau N besar itu ukuran lotnya atau lot size, untuk N kecil itu sample size atau ukuran sampel, untuk C itu nomor penerimaannya. Nah, sekarang kita coba menerapkan ini di Minitab sesuai studi kasus yang ada. Nah, untuk masalahnya itu terdapat seorang perwakilan dari Departemen Penjualan membeli pena dari vendor untuk diberikan atau dijadikan hadiah giveaway pada suatu acara. Nah, setiap pengiriman pena ini memiliki ukuran atau lot size-nya sebanyak 5.000 pena. Perwakilan ini ingin menerapkan rencana pengambilan sampel sehingga dapat menentukan seluruh pena dapat diterima atau ditolak. Perwakilan penjualan dan vendor setuju bahwa nilai IQL dari sampel ini, rencana pengambilan sampel ini ada 1,5%, sedangkan untuk nilai RQL-nya adalah 10%. Sekarang kita coba di Minitab-nya. Kita klik Start, Quality Tools, lalu Acceptance Sampling Attributes. Lalu kita di sini sudah sama create a sample plan, lalu measurement type-nya sudah sama go or no go defective. Lalu di bagian ini kita juga sudah sama persen defektif. Dan untuk EQL-nya kita masukkan 1,5. Dan untuk RQL-nya 10 sesuai di soalnya. Dan untuk alfa dan betanya sepertinya sudah ketentuannya. Maka kita klik OK. Tapi lot size-nya kita tulis 5.000. Oke. Lalu akan terdapat report seperti ini. Untuk menginterpretasikan hasil Minitab ini, pada paragraf pertama diketahui bahwa untuk setiap lot 5.000 pena, perwakilan penjualan harus memilih dan memeriksa 52 pena secara acak.
Jika lebih dari 2 pena yang rusak ditemukan, maka perwakilan itu harus menolak seluruh lot. Namun, jika ditemukan 2 pena atau kurang yang cacat, maka perwakilan dapat menerima seluruh lot. Nah, untuk paragraf pertama ini dapat ditemukan pada hasil Minitab di bagian Generate Plans. Di sini dituliskan bahwa sampel size-nya 52 dan acceptance number-nya 2. Dan di sini juga ditulis menerima lot jika defect-nya dari 52 sampel ditemukan kurang dari sama dengan 2 yang defect. Kalau misalnya lebih dari itu, maka akan di-reject. Untuk paragraf kedua, diketahui bahwa probabilitas penerimaan di AQL itu sebesar 0,957 dan probabilitas penolakan adalah 0,043. Perwakilan penjual dan vendor itu sepakat bahwa sebanyak 1,5% cacat akan diterima sekitar 95% dari waktu untuk melindungi produsen. Nah, untuk probabilitas menerima di RQL sendiri adalah 0,097 dan probabilitas penolakannya adalah 0,903. Perwakilan penjual dan vendor sepakat bahwa sebanyak 10% cacat akan ditolak untuk melindungi konsumen. Untuk paragraf kedua ini dapat ditemukan pada bagian generate plans juga di tabel atau bagian sini. Di sini terdapat kolom persen defective, probability accepting, probability rejecting. Berarti untuk paragraf kedua ini sudah dijelaskan pada kolom ini. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika persentase defektifnya sebesar 1,5, maka probability accepting-nya 0,957 dan probability rejecting-nya 0,043. Sedangkan untuk yang persen defektifnya sebesar 10, itu probability accepting-nya 0,097 dan probability rejecting-nya sebesar 0,903. Lalu, di sini terdapat pula penjelasan bahwa ketika seluruh lot ditolak, biasanya dikenakan pemeriksaan 100%. Nah, untuk pemeriksaan dan pengerjaan ulang ini, kita bisa melihat poin-poin di sini. Nah, untuk poin pertama itu kualitas keluar rata-rata atau AOQ-nya itu mewakili kualitas rata-rata lot setelah inspeksi dan pengerjaan ulang tambahan. Nah, untuk level AOQ-nya itu sendiri sebesar 1,4% pada AQL dan 1% di RQL. Untuk batas kualitas keluar rata-rata atau AOQL-nya sebesar 2,603 pada 4.300% defect dan mewakili tingkat kualitas keluar kasus yang lebih buruk. Nah, untuk poin pertama ini kita dapat temukan pada hasil Minitab di kolom ini. Untuk bagian AOQ dan untuk bagian AOQL-nya dapat ditemukan di hasil tabel average outgoing quality limits. Sedangkan untuk poin kedua, keterangannya menjelaskan bahwa inspeksi total rata-rata atau the average total inspection ATI-nya menunjukkan jumlah rata-rata item yang diperiksa setelah inspeksi dan pengerjaan ulang tambahan. Nah, untuk tingkat kualitas 1,5% cacat itu jumlah rata-rata penanya yang diperiksa adalah 266,2. Sedangkan untuk tingkat level kualitas 10% cacatnya, jumlah total rata-rata pena yang diperiksa per lot itu sebesar atau sebanyak 4.521,9. Untuk poin ini dapat ditemukan pada hasil Minitab di
kolom ATI. Sekarang saya akan menjelaskan materi capability process. Capability analysis ini adalah serangkaian perhitungan yang digunakan untuk menilai apakah sistem secara statistik dapat memenuhi serangkaian spesifikasi atau persyaratan. Terdapat beberapa kegunaan dari capability process ini. Yang pertama, untuk menentukan apakah prosesnya memenuhi spesifikasi, dan yang kedua adalah untuk menentukan potensi perbaikan proses. Selanjutnya, terdapat pula kriteria penilaiannya. Yang pertama itu, jika nilai CPK-nya lebih besar daripada 1,33, berarti capability prosesnya itu atau kemampuan prosesnya itu sangat baik. Yang kedua, jika nilai CPK-nya berada pada range 1 hingga 1,33, maka kemampuan prosesnya itu masih memadai, tetapi perlu kontrol yang lebih jika nilai CPK-nya itu sudah mendekati 1. Dan yang ketiga itu, jika nilai CPK-nya itu kurang dari 1. Itu menandakan bahwa kemampuan prosesnya buruk sehingga perlu ditingkatkan lagi melalui perbaikan proses. Dan sekarang kita mencoba studi kasusnya menggunakan Minitab. Jadi di sini itu terdapat sebuah studi kasus yang menceritakan bahwa terdapat produsen mesin yang menghasilkan cincin piston. Proses working ini memegang kendali, dan sekarang seorang engineer itu ingin menilai kemampuan prosesnya. Mereka semua mengumpulkan data 25 sampel dari 5 cincin piston dengan batas spesifikasi untuk diameter piston tersebut adalah 70,4 plus minus 0,05. Nah, datanya kita bisa copy paste atau kita ketik di Google. Dan nanti akan otomatis ke download, dan kita buka Minitab lagi, kita pilih. Lalu kita buka file, open, lalu kita pilih piston ring diameter, open. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Lalu kita pilih start, lalu quality tools, capability analysis, dan kita pilih normal. Untuk single column-nya kita double klik di diameter, subgroup size-nya kita pilih 5. Kenapa 5? Karena terdapat 5 piston rings. Untuk lower spec-nya kita tulis 73,95 karena 74 dikurang 0,05. Untuk upper spec-nya kita tulis 74,05 karena 74 ditambah 0,5. Langkah selanjutnya kita coba buka option. Untuk targetnya kita set 74. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Untuk menginterpretasikan hasil Minitab untuk proses capability ini, kita bisa lihat pada penjelasan di modul ini. Seperti ini dalam 4 poin. Untuk poin pertama itu diketahui bahwa tingkat defect atau tingkat cacatnya adalah sebesar 0,00%. Untuk keterangan ini dapat dilihat pada tabel di sini. Ini. Untuk yang poin kedua itu diketahui bahwa kemampuan aktualnya itu adalah apa yang customer alami atau pengalaman pelanggannya. Untuk kemampuan potensialnya itu adalah apa yang dapat dicapai jika pergeseran proses dan drift dihilangkan. Untuk poin kedua ini kita bisa lihat dari tabel di sini.
kolom ini dengan pada kolom expected overall dan expected within. Untuk poin ketiga, diketahui bahwa nilai CP-nya 1,66 dan nilai CPK-nya sebesar 1,62. Dan poin ketiga diketahui nilai PP 1,63, PPK 1,6, dan CPM 1,62. Keterangan tersebut dapat diperoleh pada kolom atau tabel di samping sini. Untuk poin ketiga diketahui selisih antara nilai CP dan CPK itu relatif dekat, sehingga indeks kemampuan juga memiliki nilai yang lebih besar dari 1,33, sehingga proses ini menunjukkan bahwa prosesnya berpusat pada target dan mampu menghasilkan piston yang sesuai dengan spesifikasi. Untuk poin yang keempat, diketahui juga nilai PP, PPK, dan CPM-nya memiliki nilai yang cukup dekat, sehingga menunjukkan bahwa prosesnya dipusatkan tepat sasaran. Dengan demikian, nilai tersebut juga memiliki range lebih besar daripada 1,33, sehingga dapat disimpulkan prosesnya berpusat pada target dan mampu menghasilkan piston yang sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana membuat cause and effect diagram menggunakan Minitab. Cause and effect diagram ini bisa juga disebut dengan Ishikawa atau juga bisa disebut dengan fishbone diagram. Nah, cause and effect diagram ini itu menunjukkan penyebab-penyebab dari suatu event yang terjadi. Penggunaan diagram ini biasanya digunakan untuk mencegah defek guna mengembangkan kualitas produk. Nah, terdapat cara-cara membuat diagram fishbone ini yang meliputi langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu kita harus menentukan masalah utamanya itu apa, yang perlu diidentifikasi penyebabnya. Yang kedua itu kita harus memikirkan kategori utama penyebab masalah ini. Biasanya itu dibagi menjadi man, machines, materials, methods, measurement, dan environment. Lalu yang ketiga, kita harus memikirkan juga semua kemungkinan yang dapat menyebabkan kategori utama dengan cara bertanya mengapa sih itu bisa terjadi. Lalu kita bikin list apa yang kita pikirkan itu ke dalam subkategori untuk setiap cabang dalam kategori utama. Nah, sekarang kita langsung aja coba cara buatnya di Minitab menggunakan kasus yang telah disajikan. Nah, di sini itu pada soal yang disajikan itu kita sedang mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan manufaktur besi. Di sini itu masalah yang terjadi itu terlalu banyak log besi yang rusak dalam sebulan terakhir. Nah, kita di sini itu mau dan mikir kenapa hal ini bisa terjadi. Dan kemudian kita mau membuat fishbone diagramnya. Jadi di sini itu terdapat subkategoris yang telah ditentukan dan kita membuat tabel seperti ini agar lebih mudah. Jadi di sini kan tadi seperti yang disebutkan ada kategori man, machine, method, materials, measurement, dan environment. Dan di masing-masing kategori ini terdapat juga subkategorinya. Coba kita langsung aja masukin data tersebut ke Minitab. Ini kalau misalnya ada tulisan missing gini, nggak apa-apa ya. Kita langsung aja coba ke Start, Quality Tools, lalu Cause and Effect. Di sini kita cocokin aja nih, kita klik di bagian kosong ini,
kita cocokin sama labelnya. Kalau personel itu man, machine itu machine, material itu materials, method itu method, measurement itu measurement, dan environment itu environment. Kalau di sini sepertinya ada kesalahan ya, harusnya bagi kolom sini dengan kolom sini tuh harus sama. Untuk efeknya kita ikutin juga iron lock effect. Lalu kita klik OK. Dan nanti akan menampilkan cause and effect diagram seperti ini, yang bentuknya seperti fishbone. Sekarang saya akan menjelaskan materi measurement system analysis. Untuk measurement system analysis ini adalah metode eksperimental untuk menentukan seberapa besar kontribusi variasi dalam proses pengukuran terhadap variabilitas proses. Terdapat pula aturan umum dalam sistem pengukuran ini, seperti jika kesalahan di bawah 10%, maka kesalahan dapat diterima. Apabila kesalahan terdapat di range 10% hingga 30%, maka menunjukkan bahwa sistem dapat diterima, tapi tergantung pada pentingnya aplikasi, biaya perangkat pengukuran, biaya perbaikan, dan pertimbangan lainnya. Jika kesalahan lebih dari 30%, maka kesalahan itu tidak dapat terima dan sistem pengukuran itu harus ditingkatkan. Terdapat pula kegunaan dari MSA ini atau Measurement System Analysis. Yang pertama itu untuk menentukan apakah kita dapat mempercayai sistem pengukuran untuk membedakan antar bagian. Yang kedua itu untuk menentukan apakah alat ukur konsisten, dan yang ketiga itu untuk menentukan apakah pengukurannya konsisten di seluruh operator. Sekarang kita akan coba melakukan MSA ini menggunakan Minitab sesuai dengan kasus yang sudah diberikan. Jadi untuk kasus ini itu terdapat seorang insinyur yang memilih 10 bagian. 3 operator mengukur 10 bagian, 3 kali per bagian dalam urutan acak. Nah, si insinyur ini itu mau melakukan gauge R&R study untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama itu kita buka aja sampel datanya. Caranya kita coba aja ketik link tersebut. Nanti saat kita klik link tersebut akan langsung otomatis ke download. Kita balik lagi ke Minitab-nya. Lalu kita ke file dan open untuk buka filenya. Karena tadi di download, kita ke download dan pilih data yang kita telah download sebelumnya. Setelah itu kita akan tertampil seperti ini tampilan yang akan disajikan. Terdapat part, operator, dan measurement. Lalu kita ke start, quality tools, gauge study, dan kita pilih run and run study yang cross. Untuk part numbernya kita double klik di part, untuk operatorsnya operator, dan measurement datanya measurement. Dan kita menggunakan metode ANOVA. Lalu kita klik OK, dan akan tertampil data seperti ini. Untuk menginterpretasikan Gauge R&R report ini, di sini terdapat penjelasannya. Untuk paragraf pertama, kita bisa melihat
pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan variance components. Di sini kita bisa melihat bahwa persentase part to part sebesar 92,24%, sedangkan total gauge R&R sebesar 7,76%. Bisa dilihat bahwa selisih antara persentase part to part dengan total gauge R&R ini memiliki selisih yang cukup besar. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variasi disebabkan oleh perbedaan antar part. Untuk paragraf ini, paragraf kedua, kita bisa melihat di tabel ini. Di sini kita bisa melihat pula persentase study variance-nya untuk part to part sebesar 96,0%. Sedangkan untuk persentase total gauge R&R-nya sebesar 27,86%. Di sini kita melihat juga terdapat selisih yang cukup banyak antara total gauge R&R ini dengan part to part. Lalu kita bisa melihat bahwa total kontribusi gauge R&R ini mungkin dapat diterima tergantung pada aplikasi. Di sini terdapat keterangan go to is my measurement simple acceptable. Jadi kita bisa melihat di websitenya untuk is my measurement system acceptable. Ini dari website support.minitab.com. Jadi di sini kita bisa melihat persentase of process variation-nya. Kalau misalnya kurang dari 10%, sistemnya diterima antara 10% sampai 30% bisa diterima, tapi tergantung dengan beberapa faktor ini. Dan jika lebih dari 30%, maka pengukuran ini tidak dapat diterima. Jadi kalau misalnya tadi itu berasal memiliki persentase 27,86%, maka pengukuran ini dapat diterima, tapi tergantung pada aplikasi, biaya-biaya dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, pada tabel ini juga di sini juga terdapat keterangan number of distinct kategori sebesar 4. Untuk penjelasan di sini terdapat di paragraf ketiga, di mana jika kategori yang berbeda itu seenggaknya 5 menurut IAG. Nah, di sini juga ada keterangan untuk keterangan lebih lanjut, go to using the number of distinct categories. Jadi di sini saya sudah buka dari blog minitab.com, terdapat pula keterangan guidelines-nya dari Automotive Industry Action Group atau AIAG. Di sini ada keterangannya beberapa poin yang menurut AIAG tersebut. Jadi memang benar bahwa setidaknya kita tuh harus membutuhkan 5 kategori yang berbeda. Dijelaskan di poin ini. Jadi kalau misalnya kita memiliki number of distinctnya kurang dari 5, kita harus mengikuti poin-poin ini. Kita harus menganalisis ulang dan kita harus meningkatkan presisi dari tool pengukuran kita. Selanjutnya, pada hasil Minitab ini juga menyajikan components of variation, R chart by operator, X bar chart by operator, measurement by part, measurement by operator, dan part of operator interaction. Di sini terdapat pula penjelasannya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Agara. Saya akan menjelaskan penggunaan Minitab pada modul Quality Tools. Sekarang ini saya sedang menampilkan modul Minitab dengan materi Quality Tools dan juga Minitab 19. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara membuat Pareto Chart menggunakan Minitab. Pareto Chart sendiri itu merupakan grafik batang yang menggambarkan frekuensi relatif cacat dalam sebuah proses. Biasanya itu Pareto Chart menggunakan prinsip atau aturan 80-20, atau bisa juga kita jelaskan atau kita artikan sekitar 80% daripada efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Sekarang kita langsung aja coba cara pembuatan Pareto Chart-nya berdasarkan kasus yang tadi disajikan. Di sini terdapat 9 jenis insiden, dan masing-masing insiden tersebut memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Dari tabel ini kita coba pindahkan ke Minitab. Masukkan datanya ke Minitab. Pastikan judul insiden dan frekuensinya berada pada baris yang ini. Lalu kita pilih Start, lalu pilih Quality Tools, dan lalu kita pilih Pareto Chart. Di sini untuk bagian defects or attribute data in kita double klik di insiden, sedangkan untuk frekuensi in-nya kita double klik di sini. Lalu di sini terdapat dua pilihan, mau combine atau do not combine. Yang pertama kali kita coba pakai yang combine dulu dengan persen 95. Lalu kita klik OK. Dan nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa di sumbu Y bagian kanan itu merupakan bagian persentasenya, sedangkan sumbu Y bagian kiri itu menunjukkan frekuensinya. Untuk garis biru di sini merupakan persentase kumulatifnya. Dan di bagian kolom sini itu terdapat pula tampilan frekuensi, persen, dan kumulatif persennya. Di sini kita bisa melihat bahwa uneven density memiliki persentase 24,1 dan not proportional memiliki persentase 20,7. Lalu berarti kita dapat simpulkan bahwa peningkatan terbesar pada proses produksi ini itu bisa dicapai dengan memecahkan uneven density ini dan juga not proporsional. Jadi kalau misalnya kita mau bikin proses produksinya menjadi lebih baik lagi, kita harus memprioritaskan masalah yang ada di barnya yang lebih tinggi. Nah, tadi kan kita lihat ada pilihan combine dan do not combine kan. Nah, tadi karena kita pilih combine dengan persentase 95, maka itu tuh jika persentase kumulatifnya di bawah, jadi yang ditampilkan itu hanya persentase yang memiliki kumulatif 95. Jadi di sini kan ada sisa 5% nih, masuknya ke other. Tapi lain hal jika kita memilih do not combine. Coba sekarang kita pilih do not combine. Caranya sama, Start, Quality Tools, Pareto Chart. Ininya kita sama seperti tadi dan kita pilih do not combine. Kalau do not combine, yang tadinya tulisannya other, itu bakal berubah menjadi band. Jadi untuk semua insiden yang kita miliki akan tertampil semua di sini kalau kita pilih do not combine. Tapi kalau misalnya kita pilih combine, itu dari 95%, sisanya 5%, sisa 5% itu bakal masuk ke other. Itu tergantung sih mau pilih persentasenya berapa. Kalau misalnya kita masukin inputnya 90, berarti jika persen
nya di bawah memiliki 10% berarti dia masuknya others.